Puji Tuhan, kembali lagi kita bertemu pada program kita yang sudah kita atur sedemikian rupa supaya kita bisa dapat mengerti tentang kebenaran. Dan tentunya kita berdoa tetap terus Tuhan sertai kita, tetap terus Tuhan urapi kita, dan tetap terus Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan, dan perlindungan Tuhan pun ada di atas hidup kita. Puji Tuhan saudara-saudara. Saat ini kita akan menyambung pembicaraan kita, sharing saya tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan berbicara tentang habit yang harus kita bangun agar supaya hidup kita bisa menjawab tantangan-tantangan yang terjadi di hadapan kita. Kita tahu dunia bergerak begitu cepat, sehingga kita pun sebagai orang percaya, kita pun sebagai gereja harus mengupdate diri, harus mengembangkan kebenaran, harus belajar terus hidup sesuai dengan kebenaran, supaya hidup kita tetap kuat, tetap sehat, tetap ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Tantangan akan ada terus, tapi saya percaya kebenaran firman Tuhan akan membela hidup kita jika kita belajar untuk obey, untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan yang sedang kita belajar sama-sama. Nah, menyambung tentang kita bicara tentang komunitas yang sudah saya bicarakan pada sesi kemarin, bahwa komunitas itu begitu sangat penting. Dan ini kita akan bicara tentang lebih detail lagi, bahwa komunitas yang sejati itu harus dibangun dengan nilai keluarga. Sebab nilai keluarga adalah nilai yang paling ideal untuk dihidupi di dalam komunitas kita. Saya percaya keluarga itu merupakan komunitas kita. Dan tentunya kita memiliki komunitas-komunitas. Contoh, kita ada komunitas orang percaya yang namanya gereja. Kita punya komunitas gereja lokal. Kita punya komunitas pergaulan. Kita punya komunitas di dalam masyarakat. Nah, bagaimana agar supaya komunitas-komunitas yang kita ada itu bisa menjadi bagian dari perkembangan kehidupan kita, perkembangan habit kita, untuk tetap terus punya nilai, punya kebenaran yang bisa membuat kita semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin kuat. Dan kita bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Nah, saya percaya saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, saya percaya, saya dapati begini saudara. Nilai keluarga adalah nilai ideal untuk membangun komunitas. Jadi jika kita ingin komunitas kita kuat, kita ingin komunitas kita memiliki memiliki spirit yang bagus, memiliki kekuatan, saudara-saudara, kita harus belajar untuk bangun komunitas kita dengan nilai keluarga. Nah, apa alasan sehingga saya berkata bahwa komunitas itu harus punya nilai keluarga? Waktu kita bangun satu komunitas gereja lokal, kita harus belajar untuk menanamkan nilai-nilai keluarga di sana. Kenapa saya berkata bahwa nilai keluarga itu adalah hal yang sangat tepat? Alasannya adalah saudara-saudara begini. Waktu Allah menciptakan bumi ini untuk mengatur apa yang telah Dia ciptakan, untuk mengelola apa yang telah Dia ciptakan, Tuhan tidak membentuk pasukan khusus dari sorga. Tuhan tidak membentuk pasukan droid, pasukan robot, pasukan kudus dari mana. Oh bukan. Yang Tuhan bentuk untuk membangun, untuk mengatur, untuk mengelola apa yang telah Tuhan bangun adalah, yang Dia lakukan adalah membentuk keluarga. Sehingga keluarga itu adalah institusi yang tertua di dunia. Tidak ada institusi yang lain yang lebih tua daripada keluarga. Jadi sekali lagi saudara-saudara, dengan kebenaran ini saya yakin dan saya percaya bahwa nilai keluarga sebenarnya adalah hal yang penting. Coba kita lihat sekali lagi untuk kita menarik benang merah tentang keluarga yang kita lihat saudara-saudara.
Yang pertama tentang Adam dan Hawa yang saya katakan tadi. Kemudian berikut tentang Nuh. Dunia penuh dengan dosa, dunia penuh dengan kejahatan. Dan satu titik Tuhan ingin mengubah dunia ini. Tuhan ingin mentransformasi dunia ini. Untuk mentransformasi dunia ini, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan panggil Nuh beserta istri dan anak-anaknya. Tuhan panggil satu keluarga untuk menjadi history maker di dalam transformasi dunia. Oh, luar biasa. Tidak mudah, saudara. Transformasi dunia itu Tuhan lakukan. Tuhan pakai keluarga. Haleluya, saudara. Dan berikut, coba kita lihat benang merah lagi. Kita lihat Abraham. Wah, luar biasa. Bapa dari segala orang percaya. Bapa dari segala orang-orang yang mengaku dia beriman, saudara-saudara. Kita melihat Abraham itu untuk membentuk satu generasi perjanjian. Generasi yang luar biasa, saudara-saudara. Dia panggil Abraham. Dia tarik Abraham. Dia tarik istrinya juga. Agar supaya melalui keluarga ini muncul anak perjanjian. Muncul generasi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ ada Ishak. Di situ ada Yakub. Kita lihat semuanya di situ. Dan kemudian di situ benang merah kita bisa tarik lebih jauh. Kita lihat Daud oleh keturunannya, kalau mereka mendengar dengan setia, melakukan dengan setia apa yang dikatakan oleh Tuhan, Daud menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Dan Daud dengan keluarganya. Jadi saudara-saudara, Tuhan, saya ingin berkata begini tuh, saudara. Tuhan melakukan sesuatu selalu untuk melakukan hal yang besar, selalu diawali pada keluarga, pada komunitas yang kecil yang namanya keluarga. Kalau kita tarik benang merah 400 tahun Tuhan tidak berfirman kepada umat Israel. Makanya di Alkitab, di buku Maliaki sampai Matius, konon di situ ada jarak selama 400 tahun. Tuhan tidak berfirman. Tetapi waktu Tuhan berfirman pertama kali setelah masuk di dalam istilah yang kita pakai di dalam perjanjian baru, Tuhan berbicara kepada Sakaria, Tuhan bicara kepada Elisabet, suami istri, pada keluarga, dan terlahirlah Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Yesus dalam pelayanannya. Dan setelah itu firman Tuhan datang lagi kepada Yusuf dan Maria. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, keluarga itu menjadi tempat di mana Tuhan memulai berkarya untuk melakukan sesuatu yang besar. Jadi Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar, selalu dia awali pada komunitas yang kecil sebenarnya, yang saya namakan keluarga. Sehingga saya berani katakan begini, saudara-saudara, komunitas yang tidak memiliki nilai keluarga bukan tempat yang ideal bagi Tuhan memulai pekerjaan yang luar biasa. Jika kita ingin komunitas kita ingin gereja lokal kita ingin apa yang terhubung dengan kita menjadi bagian daripada rencana Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa ini, untuk melakukan sesuatu yang luar biasa bagi banyak orang, saudara, pastikan engkau berada di komunitas yang memiliki nilai-nilai keluarga. Sebab waktu komunitasmu memiliki nilai keluarga, di situ hati Tuhan untuk mau melakukan sesuatu. Sebab saya percaya nilai keluarga lah yang menarik hati Tuhan untuk bekerja di dalam komunitas. Karena seperti saya katakan tadi, dari awal, dari kejadian, dari Adam dan Hawa, dalam perjalanan sejarah, Tuhan melakukan rencananya di bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia. Selalu dia bekerja melalui keluarga, selalu diawali dari
komunitas keluarga. Jadi kesimpulannya, konklusinya begini saudara. Maksud saya begini, konklusinya begini. Waktu kita membangun komunitas kita dengan nilai-nilai keluarga, disitulah tempat Tuhan untuk mengerjakan sesuatu hal yang besar melalui komunitas kita. Makanya saya berani katakan, sekali lagi, nilai keluarga adalah nilai ideal untuk membangun komunitas. Waktu kita bangun komunitas kita dengan nilai keluarga, maka itu adalah komunitas yang ideal untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan jadikan kendaraannya dalam tanda kutip, untuk melakukan kehendaknya bagi dunia ini. Haleluya. Coba kita tarik terus benang merah di perjanjian baru. Mujizat pertama yang Yesus kerjakan di mana? Di pesta pernikahan. Artinya di mana keluarga itu baru mau dibangun. Jadi Tuhan sangat peduli dengan keluarga. Tuhan sangat peduli dengan nilai yang ada di dalam keluarga. Sekali lagi, Tuhan peduli dengan keluarga. Dan Tuhan peduli dengan nilai-nilai yang ada dalam keluarga. Makanya Tuhan selalu melakukan sesuatu kalau bicara tentang keluarga. Makanya Tuhan sangat senang kalau bicara tentang keluarga. Jadi ada yang menarik hati Tuhan kalau kita bicara tentang nilai keluarga. Jadi ada yang menarik pikiran Tuhan, konsentrasi Tuhan, pandangan Tuhan waktu ada nilai-nilai keluarga. Rasul Paulus berbicara tentang keluarga, Kristus dan jemaat katanya seperti suami dan istri. Kalau kita tarik benang merah lagi lebih jauh di buku Wahyu, waktu Yesus datang yang kedua kali sebagai mempelai pria, gereja itu menjadi mempelai wanita yang akan bersanding dengan Kristus. Haleluya. Itu merupakan hal yang sangat dahsyat. Artinya, waktu kita menarik benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Sekali lagi, waktu kita menarik benang merah dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu menggunakan keluarga untuk mengerjakan kehendaknya yang besar bagi umat manusia. Tuhan selalu menggunakan keluarga untuk mengerjakan visi agungnya, kehendak agungnya, kemauannya yang luar biasa, yang kudus, yang dahsyat itu melalui keluarga. Jadi artinya begini, ada sesuatu yang penting di dalam keluarga. Yang penting di dalam keluarga adalah nilai-nilai keluarganya itu. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam nilai keluarga, coba kita lihat dulu beberapa warning dari firman Tuhan. Beberapa peringatan dari firman Tuhan yang berbicara bahwa iblis mencoba menghancurkan nilai keluarga. Iblis mencoba menghancurkan nilai sejati dari komunitas. Matius pasal 24. Matius pasal 24. Saya baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Ini tanda-tanda katanya Yesus bicara tentang akhir zaman. Dia sedang berkhotbah, sedang memberitahu tentang akhir zaman. Yesus berkata begini, biarlah Roh Kudus membuka paradigma kita. Roh Kudus membuka hati kita masing-masing. Saya pun pengen supaya Roh Kudus memimpin kebenaran ini supaya kita benar-benar mengalami sesuatu yang sejati. Karena saya percaya kita semua mau ada dalam komunitas sejati. Saya percaya kita semua mau bertumbuh dalam komunitas sejati. Apalagi situasi-situasi yang terjadi sekarang. Saudara-saudara, saya percaya kita semua, saya percaya juga para hamba Tuhan, para pendeta, para pemimpin-pemimpin jemaat, para penatua gereja, rindu apa yang dia bangun itu terbangun sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya sharingkan kebenaran firman Tuhan tentang nilai komunitas bagi kita semuanya.
yang saya dapati, dan marilah kita renungkan semuanya. Jadi iblis, sekali lagi, ada warning dari firman Tuhan bahwa iblis tidak suka komunitas itu terbangun dengan nilai yang sejati. Yang saya katakan nilai keluarga. Saya baca saudara di ayat yang ke-10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, saling mengkhianati, saling membenci. Dan ini adalah spirit yang memisahkan orang. Ini adalah spirit yang membuat komunitas itu hancur. Inilah spirit yang membuat komunitas itu memiliki nilai-nilai dunia, memiliki nilai-nilai memiliki nilai-nilai duniawi, nilai-nilai kedagingan. Karena apa di sini Alkitab berkata bahwa orang akan saling mengkhianati, saudara. Justru dan kemudian berikut ayat ini mengatakan saling menyerahkan, saling membenci. Jadi ada warning dari khotbah Yesus di akhir zaman ini. Orang akan saling mengkhianati, saling membenci. Artinya iblis sedang membuat komunitasmu, komunitas kita tidak sehat. Ada spirit fitnah, ada spirit kebencian di sana. Ada spirit yang mau saling menyakiti. Ini merupakan hal yang tidak benar. Dan ayat berikut saudara-saudara, ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Waduh, kasih katanya menjadi dingin, saudara. Jadi komunitas itu dihancurkan dengan cara bagaimana? Tidak ada kasih lagi. Jadi betul-betul nilai yang ada di dalam hubungan, nilai yang ada di dalam komunitas coba dibabat, coba dihancurkan. Dan saya tahu bukan manusia yang mau menghancurkan sebenarnya. Itu ide dari iblis. Itu ide dari setan. Menawarkan hati kita yang penuh kasih menjadi tawar, menjadi tidak memiliki pengaruh lagi. Ini warning. Kenapa saya ingin berbagi tentang hal ini? Warning. Kemudian berikut, warning sekali lagi, kita lihat satu ayat, beberapa ayatnya, bukan satu ayat. Di dalam 2 Timotius pasal 3, ini ayat terkenal. 2 Timotius pasal 3. Saya baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketahuilah, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan baik-baik. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang dirinya, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wah, luar biasa. Kalau saudara perhatikan tentang item-item yang ada di sana, item-item itu adalah virus yang menghancurkan nilai-nilai keluarga, adalah virus yang menghancurkan nilai komunitas sejati, adalah virus yang melunturkan energi dari komunitas, yang melunturkan, yang mencampakkan, yang menggagalkan keutuhan
daripada komunitas. Jadi iblis menghancurkan nilai di dalam komunitas. Makanya iblis suka menghancurkan keluarga supaya tidak jadi model komunitas, supaya tidak jadi model untuk membangun komunitas. Haleluya. Ini warning. Nah, coba kita lihat warning yang ketiga. Di Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Kita sekarang bicara tentang Wahyu. Saudara jangan takut bicara tentang Wahyu. Itu adalah Wahyu Yesus Kristus. Jadi kita tidak usah takut. Ada banyak orang tidak terlalu nyaman baca Wahyu karena ada antikris, karena ada di situ banyak hal-hal yang menakutkan. Berarti kita salah membaca kitab Wahyu. Kalau kita merasa takut untuk membaca kitab Wahyu, kita tidak melihat dengan kacamata yang benar. Nah, kita tidak bicara tentang lebih jauh tentang itu, tetapi saya ingin memberitahu tentang warning, sekali lagi warning, bahwa memang iblis mencoba menghancurkan komunitas. Di Wahyu pasal 2 sampai pasal 3, di situ ada 7 jemaat. 7 jemaat itu namanya jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, dan jemaat Laodikia. Artinya ada 7 komunitas di sana. Nah, 7 komunitas ini saudara-saudara coba dihancurkan. Nilai-nilainya coba diturunkan oleh iblis. Jadi saudara-saudara, saya membawa kebenaran ini kepada kita semuanya untuk memberitahu bahwa rupa-rupanya iblis serius untuk menghancurkan nilai komunitas. Biarlah ini membuka pikiran kita bahwa betul nilai keluarga adalah nilai yang ideal untuk membangun satu komunitas. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya berdoa supaya kita juga membangun komunitas itu. Nah, di waktu akan datang kita akan berbicara tentang nilai komunitas keluarga itu apa yang coba dihancurkan oleh iblis sehingga banyak keluarga menjadi broken home, banyak keluarga menjadi hancur, dan akhirnya orang tidak mau menjadikan nilai keluarga itu menjadi nilai dari komunitasnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya kita akan berjumpa pada lanjutan dari program ini. Kita akan berbicara tentang nilai sejati dari komunitas itu adalah nilai keluarga. Apa itu? Kita akan jumpa di program yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you all. Salam damai, salam sehat, salam pemulihan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin.